Mang Ujang ini, Lur. Banyak jenis lemon yang ditanam, antara lain lemon Brasil, lemon California, dan lemon lokal. Kalau yang ditanam Mang Ujang, jenis lemon Brasil, buahnya mulai bisa dipanen setelah 1 tahun ditanam. Karena bentuknya bulat lonjong, makanya sering juga dijuluki lemon telur buaya. Dari segi harga dan rasa, jenis jeruk lemon telur buaya lebih enak. Harga jualnya juga lebih tinggi, Lur. Mantep toh. Sepertinya suger pol kalau siang-siang minum air lemon dingin. Apalagi kalau minumnya ditemenin sama yang baju merah. Neng April namanya, Lur. Pasti makin seger yo. Lemon hasil panen ada yang dijual segar. Sebagian lagi diolah menjadi minuman sari lemon. Dul, ini udah cukup. Tolong antarin ke si Teteh yang lagi ngidam ya. Oh, sekarang semua, Bang? Iya, semua. Oh, iya, Bang. Tempat Cak Asih lumayan jauh, harus lewat jalanan yang cukup curam dan berbatu. Untung aku sudah pengalaman lewat jalan yang cukup berbahaya. Akhirnya sampai juga. Jeruknya mana? Bu, ngantar jeruk. Ya. Coba nih saya lagi ngirim jeruk, mana jeruknya? Tadi udah saya bawa 1 karung, Bu. Cepet cariin jeruk. Saya kan maunya jeruk. Diambil jin kali jeruknya. Tahu cari dulu cepat. Walah, ngeri juga kalau diomelin Bumil. Mendingan dihindari, Lur, jangan dilawan. Mending kabur we lah. Biar nanti si Akang masih antar, Bu. Saya ada janjian nih. Ada yang penasaran cara bikin minuman sari lemon? Kebetulan Neng April lagi mau buat iki. Lemonnya dibelah dan diperas dengan mesin khusus agar keluar air dan sari lemonnya. Ya ampun, lama banget sih. Maaf, Teh April. Habis dari Itu, mana? tadi ibu-ibu hamil rese banget. Ya udahlah, namanya juga ibu hamil. Sekarang tolong terusin ini deh. Saya mau siapin bahan masakan. Ini peras. Dipotong dulu, habis itu peres. Oh, iya, Ya. iya. Saya mau siapin dulu bahan masakan. Ya, Teh. Minuman sari lemon Pak Ujang ini benar-benar asli, tanpa campuran bahan kimia apapun, Lur. Jadi khasiatnya lebih maksimal. Nggak heran kalau peminatnya juga banyak dari berbagai daerah. Bu, ini Bu, air perasan jeruknya, Bu. Ya, taruh aja di sini. Duh, tolong dicuciin hampasnya itu. Kulit jeruknya, Bu. Ya, Dipotong sekalian. iya, Oh, ya, Bu. ya. Makasih ya, Dul. Air sari lemon akan direbus sebentar supaya lebih awet dan bebas dari kuman. Lama merebusnya sekitar 15 menit aja agar tidak merusak cita rasa aslinya. Banyak yang belum bisa memanfaatkan kulit lemon, Lur. Padahal kandungannya juga bagus, Lur.
antara lain kalsium, magnesium, dan fosfor. Kandungan vitamin C-nya juga lumayan lur. Sayangnya masih banyak yang nggak mau makan karena rasa kulitnya asam dan sedikit pahit. Selanjutnya, air sari lemon dimasukkan ke botol kemasan. Kalau disimpan pada suhu ruang, sari lemon dapat bertahan sampai 1 bulan. Kalau sudah dibuka, sebaiknya langsung dikonsumsi dan tidak disimpan lagi yo. Neng April dan Teteh mau bikin makanan yang enak dari kulit lemon lur. Namanya gyoza. Ini sejenis dumpling atau pangsit yang berasal dari Jepang. Untuk tumisan isian gyoza, cukup menyiapkan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai merah. Siapkan juga ebi halus, daun bawang, batang serai, dan garam secukupnya. Semua bumbu diulek sampai halus. Kalau daun bawang, diiris kecil-kecil aja yo. Selain menambah sedap aroma masakan, daun bawang juga mengandung zat yang bagus untuk kesehatan sel dan pembuluh darah. Teh, Dul. ini teh, kulitnya udah dicuci teh. Oh iya, nuhun. Tolong dipotong ya teh ya. Siap. Makasih teh. Sama-sama, Dul. Kulit lemonnya dipotong-potong sesuai selera aja yo. Kalau aku sih lebih senang dipotong kecil dan halus biar gampang dikunyah. Kemudian rebus kulit lemonnya. Sebentar aja kok, cuma untuk menghilangi getah dan mengurangi rasa pahit dan lebih empuk teksturnya. Tumis bumbunya lur, kemudian masukkan ebi halus atau udang rebon dan daun bawang. Terakhir, tambahkan rebusan kulit lemon. Aduk sampai rata. Selanjutnya, tinggal membungkus gyoza. Teteh sudah nyiapin kulit gyozanya, tinggal memasukkan tumisan lalu dilipat. Gampang toh? Sekarang tinggal memanggang gyoza agar kulitnya matang sempurna. Pakai sedikit minyak goreng atau margarin aja yo. Manggangnya pakai api kecil supaya nggak cepet gosong. Ojo lali, dibalik lur biar matang semua permukaannya. Dari segi tampilan, aku jamin ini tidak kalah sama yang biasa dijual mahal di restoran. Cocok untuk cemilan atau lauk makan siang. Ya kan? Langsung aku cobain aja iki. Soalnya wis lapar banget. Gigitan pertama, waduh, enake pol. Renyahnya kulit gyoza berpadu dengan tumisan kulit lemon yang gurih pedas. Asli iki lur, rasanya bikin nagih. Kalau penasaran, mending langsung praktekin di rumah aja yo.
Aku mau bantu Mas Tri panen kacang merah di ladang. Aku sih seneng-seneng aja. Lawang pemandangan ladangnya indah begini. Di dusun Lamuk Gunung, Desa Legosari, Temanggung ini, kacang merah atau kacang senerek biasanya dijadikan tumpang sari tanaman tembakau. Sebagai salah satu desa penghasil tembakau terbaik di Indonesia, tentu si emas hijau ini jadi tanaman utamanya. Tapi karena umurnya yang cukup panjang, biasanya di sela-sela tembakau ditanam bermacam-macam tanaman tumpang sari. Salah satunya yosi kacang merah ini. Kebanyakan kacang merah dan tanaman tumpang sari lainnya ditanam persis setelah tembakaunya. Jadi saat tembakau berumur 3 bulan hingga 100 hari, tanaman tumpang sari sudah siap dipanen. Duh, no. Ya, Mas. Ini sudah papat kok. Oh, ya. Ya, Mas, terus ya. Terus Mas, gitu ayo. ya. Bani. Wah, lumayan niki, sudah dapat 4 karung lebih. Saatnya dibawa pulang untuk dikeringkan. Mbak Ani cukup bawa keranjang aja. Biarkan aku dan Mas Inu bawa masing-masing 2 karung. Kami kan lelaki perkasa. Dul, nu, tak gawe ke panganan sithik yo. Oh, ya Bani. Dul, aku kayak gini di sana ya. Oh, ya Mas Inu. Sebenarnya kacang merah mirip dengan kacang buncis yo. Sama-sama memiliki kulit luar yang cukup keras dan panjang. Hanya saja kacang merah lebih tegak daripada buncis. Saat kering, biji kacang merah lebih mudah dikeluarkan. Cukup digosok-gosok dengan tangan atau diinjak-injak seperti ini. Gak usah khawatir pecah yo. Biji kacang merah sangat keras dalam kondisi kering. Masyarakat Temanggung biasanya mengolah kacang merah menjadi sop atau olahan sayur lainnya. Tapi kali ini beda loh. Kacang merah akan dijadikan mendut kacang merah. Si merah ini akan dibuat enten-enten untuk jadi isiannya. Kacang merah harus direbus sampai benar-benar empuk. Kalau apinya besar, minimal butuh waktu 1 jam yo. Tapi kalau mau lebih cepat, bisa direndam dulu selama semalaman. Kacang yang sudah direndam bisa mengandung air yang cukup. Jadi saat direbus lebih cepat lunaknya. Selanjutnya, kacang merah ditumbuk. Umumnya, enten-enten isi mendut atau onde-onde memakai gula Jawa dan parutan kelapa. Tapi kalau bahannya kacang merah, pakai gula pasir aja yo. Selain rasa manisnya yang nggak terlalu dominan, gula pasir juga membuat warna enten-enten lebih cerah. Setelah gula pasir mencair dan sedikit mengental, masukkan kacang merah tumbuk. Masak sebentar sampai tercampur rata dan kadar airnya hilang. Jadi lebih tahan lama enten-entennya. Tapi jangan kelamaan juga. Bisa-bisa malah membuat gulanya berubah jadi karamel. Nanti lebih cepat gosong dan susah saat mengaduk. Kalau sudah kental begini, langsung tambahkan kelapa parut sangrai. Ini membuat rasanya nggak terlalu enek dan lebih gurih. Wis, beres iki. Sekarang tinggal buat adonan mendutnya. Ibu Sri dan Mbak Ani lagi nyiapin adonannya. Bahan yang dipakai tepung ketan dan santan. Setauku ada 2 jenis mendut. Ada yang langsung dibungkus daun pisang berbentuk kerucut atau berbentuk bulat dan dikukus dengan santan kental. Makanya butuh santan yang banyak dan pewarna supaya lebih menggugah selera. Untuk membuat adonan mendut, sebaiknya pakai santan yang dibuat dengan air panas. Soalnya santan akan dicampur dengan tepung ketan. Kalau airnya panas, adonan tepung ketan jadi lebih liat dan tidak mudah hancur.
Pas banget iki. Saat enten-entennya mateng, adonannya juga sudah siap. Sekarang tinggal buat mendutnya. Adonan tepung yang sudah kalis diisi enten-enten kacang merah. Kemudian bentuk bulat-bulat seperti ini yo. Tepung ketan memiliki karakteristik yang lengket. Makanya mudah banget dibentuk. Supaya nggak terlalu lengket, di tangan bisa diolesi sedikit minyak yo. Terakhir, tuangkan fla berbahan santan kental. Widih, langsung kebayang gurihnya. Mendut dikukus sekitar 10-15 menit. Ada dua cara saat mengukus mendut. Kalau pengen mendutnya mengembang, tutup rapat-rapat saat mengukus. Tapi kalau pengen ukurannya tetap sama, beri sedikit ruang agar uapnya bisa keluar yo. Wah, wis mateng iki. Dari tampilannya aja udah menggugah selera. Ayo Mas Inu. Yuk. Manis dan kenyalnya dari adonan mendutnya sangat cocok disatukan dengan enten kacang merah. Rasa manisnya pas, tekstur kacang merahnya juga memberikan sensasi tersendiri saat dimakan. Apalagi dengan tambahan fla dan santan kental. Yang pasti sih jadi pingin nambah lagi. Ada yang mau pisang? Aku lagi jualan pisang lur. Mau pisang Ambon sampai pisang kepok, semuanya ada. Tinggal pilih aja. Pisang aja, pisang kepok, pisang Mas yang murah. Iki masih siang, tapi kok suasananya lumayan serem yo. Mungkin cuma perasaanku wae iki. Bu, beli pisang bu, tahu? Tahu aja. Mateng nih, manis. Ayo bu, Mas Gendut ngapain di situ sendirian? enak bu buat Ngomong goreng. sendiri lagi. Panggil dulu. Orang gak nungguin dari tadi malah ngomong sendiri. Kalau ibu beli nih bu, aku bonus bu. Ngomong sama siapa sih? Perasaan gak ada orang. Sama. Duh, sini. Kenapa? Ngapain ngomong sendiri dari tadi? Orang aku lagi Saya jualin. manggilin dari tadi. Mas. Ya aku lagi jualin Ngomong pisang sama itu. siapa? Amai. Sama siapa? Walah, lah terus tadi siapa? Malah jadi horor juga iki. Beneran gak ada siapa-siapa? Dari tadi saya liatin. Ngomong Serius? sendiri. Saya mau beli pisang. Ngapain ngeliatin itu? Kalau gak ada orang. Itu apa? Wes lah, nggak usah dipikirin. Aku mau ke rumah Teh Nisa aja. Siapa tahu Teh Nisa mau borong pisang jualanku.
banyak nggak nih pisangnya? Banyak teh, ini ada pisang raja, bisa macam-macam. Yaudah deh, kalau gitu saya mau beli semua ya. Dibeli semua teh? Iya, saya beli semua. Oh iya. Tapi jangan lupa dikupasin ya. Soalnya kulitnya masih pakai buat bikin olahan. Dipisahin kulitnya. Oh, jadi pisangnya dikupas sekalian? Iya, kayak gitu. Oh iya. Ya tante. Siap kan? Ya. Oke deh. Jadi saya tinggal dulu ya. Oh iya teh. Oke. Selain buahnya, hampir seluruh bagian pisang bisa dimanfaatkan yo. Kalau di sini kulit pisangnya diolah jadi keripik. Biasanya yang dipakai kulit pisang yang masih hijau. Meski mentah, pisang muda wakeh manfaatnya yo. Pokoknya api untuk kesehatan pencernaan sampai jantung. Mantep toh. Oh iyo, pisang mentah cenderung lebih banyak getah-getahnya dan rasanya sepet lur. Jadi diolah dengan tepat. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah kulit pisang supaya enak dimakan. Nah, caranya nih, kulit pisang harus dicuci berkali-kali supaya getahnya ini benar-benar hilang. Baru setelah itu direbus. Boleh dicoba. Kalau sudah bersih, kulit pisang bisa langsung direbus atau dikukus. Selanjutnya, kulit pisang dihaluskan dan diambil seratnya. Kemudian dicampur dengan tepung dan diaduk sampai kalis. Setelah itu, adonan kulit pisang dibentuk lonjong. Masih belum selesai yo. Adonan kulit pisang harus direbus sampai padat, lalu potong-potong tipis-tipis dan dijemur sampai benar-benar kering. Nah, setelah kering, keripik kulit pisang tinggal digoreng. Oh iya, di UKM ini nggak hanya bikin keripik kulpis alias kulit pisang rasa original, tapi juga beragam rasa seperti balado dan jagung manis. Sebagai pecinta pedas, favoritku jelas yang rasa balado. Ternyata Teh Nisa mau mengolah kulit pisangnya jadi lasagna. Wah, jos gandos kayak ilur. Bahan-bahannya cukup banyak. Ada tepung terigu, susu segar tanpa rasa, daging cincang, mentega atau margarin, bawang putih dan bawang bombay, pala, lada, gula, garam dan keju. Kalau sayurannya pakai tomat dan wortel. Boleh juga ditambahkan topping daun serau atau daun kemangi biar lebih sedap. Teh Nisa, ini kulit pisangnya udah matang. Oh iya, makasih ya Ndul. Oh ya teh. Sekarang bikin lapisan sausnya dulu yo. Ada saus putih dan saus bolognese.
Kalau untuk bumbu bolognese-nya, potong dulu tomat, bawang putih, bawang bombay, dan wortel. Neng Nisa sudah siap dengan bahan-bahan untuk saus bolognese. Langsung bikin aja, Neng. Tumis bawang putih dan bawang bombay. Setelah setengah matang, tambahkan wortel. Kalau bawang bombay mulai matang, masukkan daging cincang. Aduk sebentar, kemudian tambahkan tomat dan saus tomat. Masak sampai dagingnya matang dan tomat layu. Tambahkan garam, gula, dan lada biar makin jos gandos. Untuk membuat saus putihnya gampang kok. Lelehkan margarin dan biarkan sampai mendidih. Kemudian masukkan tepung terigu, aduk cepat sampai menggumpal. Selagi panas, tuangkan susu cair dan aduk lagi sampai mengental. Setelah itu, masukkan lada, garam, dan bubuk pala. Ini dia bagian paling uniknya, Lur. Kulit pisangnya digunakan sebagai pengganti lembaran pasta. Kulit pisang yang sudah lembut disusun berdempetan. Nah, disinilah fungsi saus putihnya, Lur. Ini akan membantu kulit pisangnya tetap rapat dan mudah menempel. Selanjutnya, tambahkan potongan keju agar lebih gurih dan lengket. Kemudian, tuangkan saus bolognese. Setiap tahapan diulang sampai loyang penuh yo. Terakhir, parut keju di lapisan teratas. Wah, makin banyak kejunya, makin mantep iki, Lur. Sekarang tinggal memanggang lasagna kulit pisang selama 45 menit atau sampai lasagna padat. Harum banget iki, Lur. Aku makin gak sabar buat nyobain. Wah, ternyata rasanya top markotop, Lur. Kulit pisangnya terasa lembut, tapi ada sensasi renyah dari kulit bagian luarnya. Rasanya juga pas banget. Apalagi ditambah lapisan saus putih, keju yang gurih, dan saus bolognese yang asam manis. Dijamin gak bisa berhenti ngunyah iki, Lur. Tuh, salah satu hasil laut Kabupaten Pangandaran yang juga menjadi ikon daerah ini. Ya, betul, ikan marlin atau bisa disebut juga jangilus. Gede banget iki, Lur. Beratnya lebih dari 30 kg. Tapi kulai, hitung-hitung olahraga angkat beban, Lur. Tungguin. Kenapa kah? Tuh? Marlin? Oh, ikan iya. Gede banget. Iya kah? Mau dimasak? Iya, mau diolah. Kepalanya buat aku ya nanti ya. Kayaknya enak dimasak. Aduh. Mau aku Ya nanti bantuin? gampang lah.
Tuh, Teh Mita permintaannya aneh-aneh wae. Buat apa coba minta kepala ikan? Ya udah yuk, aku ke sana dulu. Ya udah nanti aku kasihan dulu ya. Ya. Isi perut ikan ini harus dibuang. Jangan sampai ada yang tersisa. Kalau ikut termasak, rasa makanan yang dibikin bakal pahit, Lur. Untuk setiap potongan, ukurannya selebar telapak tangan. Ikan marlin iki masuk ke dalam kelompok shellfish atau ikan layaran. Moncong panjangnya yang seperti tombak ini adalah ciri khas dari ikan marlin. Ikan ini mempunyai predikat sebagai ikan tercepat, Lur. Bisa berenang dengan kecepatan 124 km per jam. Gundul, ada ikan yang sudah dipotong, mau dikukus nih. Ada, Bu. Ya, minta. Bu. Ya. Baru 2. Ya, makasih ya, Ndul. Oh, iya, Bu. Daging ikan marlin ini mau diolah jadi abon, Lur. Katanya sih, abon marlin berbeda dengan abon ikan lainnya. Nambah penasaranku aja. Mengukus daging marlin jadi langkah awal untuk membuat abon, supaya daging matang dan mudah untuk dijadikan sewiran. Sembari menunggu daging marlin matang, ibu-ibu ini akan menyiapkan bumbunya, Lur. Mulai dengan menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan jahe. Selain dihaluskan, disiapkan juga bawang merah dalam bentuk irisan. Nanti bakal digoreng lalu dicampurkan ke abon yang sudah jadi. Sepertinya sudah waktunya mengecek panci kukusan nih, Lur. Nah, sudah matang nih. Lanjut, daging marlin dihancurkan menggunakan sendok dan garpu seperti ini. Waktunya bumbu ditambahkan. Yang pertama, bumbu halusnya campur sampai rata. Lalu beri gula pasir. Lumayan banyak juga yo, ben manis abone, Lur. Garamnya jangan lupa yo, Lur. Sekarang tambahkan lengkuas parut. Terakhir daun salam dan serai. Remas semua bahan supaya bumbunya makin meresap dan tercampur rata. Adonan abon sudah siap digoreng, Lur. Giliran Ibu Endah beraksi. Setelah minyak panas, langsung masukkan adonan abon marlin. Membuat abon itu harus berbekal kesabaran, Lur. Soalnya gorengnya lama banget. Sampai abon jadi bisa sampai 1 jam, Lur. Tangan juga harus siap capek. Soalnya harus ngaduk terus tanpa berhenti. Biar nggak gosong, Lur. Ini hasilnya. Abon ikan marlin yang sudah selesai digoreng. Biar makin enak, tambahkan bawang goreng. Baru deh masukkan ke dalam strainer, yakni mesin yang bisa mengeluarkan minyak pada makanan. Tuh lihat, minyaknya akeh. Kelompok Margamina yang dipimpin Bu Encuk ini telah mengolah hasil perikanan setempat sejak tahun 2005. Teh, ini teh, kepala ikannya teh, dagingnya udah aku pisahin teh. Makasih ya, Ndul. Ada yang bisa saya bantu lagi teh? Nggak ada, nanti kalau udah matang aku panggil ya. Oh iya teh, aku tinggal dulu ya. Yuk, makasih. Ini tuh ikannya. Teh Mita mau bikin kepala marlin isi. Teh Vina bikin bumbu halus. Sementara Teh Mita
menyiapkan bumbu iris dan sayurannya. Teh Vina juga bikin bumbu kuning, Lur. Kunyit, jahe, bawang putih, dan kemiri diulek sampai halus. Jangan lupa tambahan bawang merahnya yo, dan garam supaya gurih. Sementara Teh Vina sedang mengulek bumbu, Teh Mita memotong wortel menjadi bentuk dadu. Ini sebagai isian untuk kepala ikan. Wortel, cabai merah, cabai hijau, bawang bombay, dan bumbu halus ditaruh ke dalam satu wadah, lalu aduk hingga tercampur rata. Daging ikan marlin yang sudah dipisahkan olehku tadi diulek supaya lebih lembut teksturnya. Selanjutnya, tambahkan daging ikan marlin. Aduk sampai tercampur rata yo. Inilah yang akan diisi ke kepala ikan marlin, Lur. Yang banyak dan rata yo teh, sampai masuk ke sela-sela kepala ikannya. Isikan juga ke dalam pare dan cabai gendot, Lur. Teh Mita membuat masakan ini terinspirasi dari staf paprika, yakni paprika yang diisi dengan daging sapi giling. Sekarang, pindahkan kepala ikan marlin ke atas daun pisang. Lalu lumuri kepala ikan dengan bumbu kuning. Bumbu kuning ini yang akan bikin rasa makin tambah sedap. Tinggal dibungkus. Pastikan terkunci dengan rapat di kedua sisinya yo. Oke, Lur, kepala ikan marlin siap untuk dikukus. Tak perhatikan, ini jadi mirip pepes yo, Lur. Tapi dengan inovasi dan kreasi ala Teh Mita. Lama mengukusnya, sekitar 1 jam nih, Lur. Akhirnya, makanannya matang, Lur. Ini nih, kepala ikan marlin isi, kreasi dari Teh Mita dan Teh Vina. Ini bisa jadi pilihan cara mengolah kepala ikan selain menjadi gulai. Bisa banget dicoba toh. Aku juga bawa abon ikan malinya iki, Lur. Bisa jadi pendamping makanan utama. Makanya yo pakai nasi toh. Gak usah malu-malu, ambil yang banyak. Lur, rasanya istimewa. Daging ikan malinya lembut. Bumbunya juga enak banget. Meresap ke dagingnya, Lur. Abonnya juga enak banget iki. Top markotop lah. Jos gandos. Akhir pekan ini, saya Anov Prabowo bersilaturahmi ke kakak ipar saya Dude Herlino. Jauh ya. Jelang Ramadan, momen yang pas buat lepas kangen dan mengulik perjalanan jalur langit beliau. Kisah hijrahnya bukan sekedar perubahan, tapi sumber keberkahan yang dahsyat bagi diri. Masya Allah. Jadi semua sama lah. Gitu, wah, luar biasa. Sama-sama tunduk di hadapan Allah gitu ya Pak Aceng ya. Sabtu, 22 Februari 2025, jam 5.15 pagi, hanya di Trans 7.